akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki banyak jimat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Neva. Selamat malam, Neva. Malam. Apa yang mau Mbak Neva ceritakan? Saya akan menceritakan kisah hidup saya. Saya seorang mahasiswa. Pekerjaan saya sebagai seorang pedagang dan saya juga punya pekerjaan sampingan. Yaitu? Anda keberatan mau cerita atau? Iya. Oke, boleh kami tahu kenapa keberatan untuk cerita? Mohon maaf, saya tidak bisa memberitahukan pekerjaan sampingan saya. Oke, baik. Kami tidak akan mendesak Mbak Neva untuk cerita pekerjaan sampingannya. Tapi apa yang membuat Mbak Neva datang ke sini? Apa yang mau diceritakan sebenarnya? Mbak Nevanya kayak dengerin siapa yang ngomong dulu. Lihat kanan terus, lihat kirinya Mbak Neva terus. Ada yang bisik-bisik ke Anda kalau Anda merasakan sesuatu atau gimana sebenarnya? Iya. Dia lihat ke kanan terus. Dari Baru tadi dia- sini iya, terus ya? Ini terus Bertanya. jawab. Mbak Neva, sebenarnya ada cerita apa ya yang mau disampaikan? Tentang apa? Apa yang membuat Anda datang ke sini malam ini? Iya, saya juga mendalami ilmu hitam untuk menarik pelanggan. Anda usaha berdagang, Ya, bisnis makanan, ya betul. bisnis makanan. Jadi ilmu hitam untuk mendatangkan pelanggan di usaha dagang makanannya. Betul sekali, Mas. Semacam pengasihan, sugihan, Ya, penglaris. bisa dibilang begitu, Mas. Untuk Oke. menarik perhatian orang. Untuk menarik perhatian orang. Iya, Bentuknya itu kayak jin atau sesuatu yang dicampur di makanan atau jimat. jimat Ya, Jimat. yang ditaruh di tempat lokasi usahanya Mbak Neva. jimatnya itu Di badan. Selalu dibawa. ada yang dibawa, ada juga yang disimpan di rumah, Mas. Oke, Mbak Neva, kami harap Mbak Neva bisa tenang dulu, ya, bisa fokus dulu. Karena dari tadi juga benar kata Farah, matanya langsung ngeliat ke kiri sebelum menjawab. Setiap mau menjawab seperti ragu-ragu, ada yang menahan. Oke, Mbak Neva, lalu apa tujuannya datang malam hari ini ke Menembus Mata Batin? Saya ingin mengusir sosok yang selalu mengikuti saya, Mas. Dari tadi Anda merasakan ada yang mengikuti memang? Iya, betul. Saat ini juga ada. Iya. Bentuknya seperti apa? Sosoknya itu besar, tinggi, dan menyeramkan, Mas. Oke, baik. Mudah-mudahan sosok itu bisa hilang malam hari ini dan Mbak Neva juga baik-baik aja. Dan kami harap nanti Mbak Neva bisa menceritakan semuanya dengan gamblang ya, dengan jujur, terbuka semuanya. Sehingga nanti Roy Kiyoshi juga bisa membantu Mbak Neva ya. Kami akan langsung ajak Mbak Neva untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Neva, dengan tanggal lahir 6 Mei 1996, saya melihat dari mata batin saya
adanya sosok yang menyeramkan di tubuh Neva. Sosok ini menyukai dan sudah lama berada di tubuh Neva. Saya melihat adanya suatu ambisi yang ingin diraih oleh Neva. Saya merasakan karena kehidupan yang sulit, Neva rela melakukan apa saja untuk tujuannya. Akibat perbuatannya yang bekerja sama dengan makhluk gaib, kini ia mengalami ketakutan yang sangat parah dan teror makhluk halus. Saya melihat sosok tinggi, besar, dan menakutkan bermata warna merah. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Neva dengan tanggal lahir 6 bulan 5 1996. Neva merasa sering diganggu oleh sosok gaib. Saya juga terus terang ceritanya belum dapat utuh, Roy, karena dari tadi cerita yang disampaikan sepertinya terputus-putus. Neva seperti ketakutan, ada yang datang di sisi ke kirinya, tapi saya nggak tahu. Jadi yang saya tangkap adalah Neva merasa terganggu dengan hadirnya sosok gaib dan ingin menghilangkan sosok itu malam ini. Oke. Kamu ngeliatnya gimana, Roy? Iya, saya ngeliat juga dalam gesturnya, dalam mata batin saya ngeliat ada ketegangan di Neva. Saya rasa jangan begitu tegang kali ya, karena kan kita tidak menjudge juga. Iya. Dari tangannya, gumpelan tangannya juga mempunyai energi yang saya lihat di sini. Ketakutan yang luar biasa. Betul. Saya harus lebih dekat lagi dan ya. Tadi Neva bilang menggunakan penglaris juga gitu ya? Ya, menggunakan penglaris ya? Iya. Oke. Saya lihat Neva ada yang janggal di sini. Mbak Neva nggunain penglaris untuk pemandu lagu di klub. Apakah itu benar? Iya, Kak Roy. Itu usaha sampingan yang tadi nggak Tadi bisa diceritain. usaha sampingannya katanya dagang makanan. Dia ada jiwa ketakutannya. Tapi kita nggak menjudge Mbak Neva kok. Saya hanya membaca dalam pikiran saya bahwa kamu pemandu lagu dalam satu klub dan menemani tamu. Bener begitu ya, Mbak Neva? Benar. Menemani tamu memandu lagu. Tapi di balik kepolosan dan ketegangannya, saya ngelihat ritual yang mencekam di diri Neva. Ada ritual? Di balik badannya ini tuh saya ngelihat ada, kalau lihat dari sini tuh kayak ada dua kepribadian, yang satu serem, yang satu lagi tuh ketakutan. Dan saya ngerasa ada makhluk halus yang hadir di sini yang menghantui Neva. Sosoknya tinggi dan besar. Iya, persis seperti yang dia tadi sempat bilang. Kamu juga ngeliat itu ya, Roy? Ngeliat. Aku tahu kenapa penyebab malu dan takut kan. Aku nggak akan juga buka maskernya karena aku ngerasa kamu takut saya bongkar kerjaan sampingannya. Itu kan. Bener kan? Iya, Kak Roy. Tuh. Jadi berarti yang makanan tadi bohong. Benar, Mbak. Tapi pemandu lagu itu sampingan saya. Jadi tetap usaha makanannya ada dan pakai jimat juga di sana. Iya. Ya, lalu usaha sampingannya pemandu lagu, pakai juga buat dirinya. Oke. Tapi mahasiswi juga. Iya. Saya melihat banyak korbannya yang udah di krek gituin, dicantelin ya. Jadi saya ngerasa Neva ini pun antara dua nih,
saya kasihan atau simpati. Maksudnya banyak korban yang diambil hartanya, dikeruk, diperotin begitu? Betul. Atau Demi korban- alih-alih rezeki instan, lalu menggunakan jimat atau amulet-amulet khusus untuk memperlancar kerjaan sampingannya itu sebagai pemandu lagu. Dan ternyata memang benar hokinya dia bertambah-tambah, rezekinya dia bertambah-tambah melalui jalur instan yang gak halal dengan black magic. Itu yang bisa saya jelaskan ya, karena dia itu kelihatan sekali dari tata bahasa, verbal, intonasi, semua itu jelek banget. Takut sebenarnya. Ya jadi itu membuat dia jadi kayak terbata-bata menceritakan itu. Karena dia ngerasa ini pekerjaan yang sebenarnya dia sendiri malu. Jadi yang dia lakukan di situ juga sebenarnya Mbak Neva juga merasa itu tidak benar. Jadi ya apalagi ditambah menggunakan penglaris dan jimat ya. Iya. Itu dapatnya dari mana Mbak Neva? Jadi waktu itu ada teman saya ngajakin ke dukun. Dukun itu ngasih jimat. Dukun itu ngasih Tiba-tiba jimat. datang langsung ngasih atau gimana? Jadi ke rumahnya. Aha. Terus nanti teman saya ngomong, ini dia mau buat narik perhatian orang, jadi dukun itu ngasih jimat tapi melalui ritual. Jadi jimatnya ada wujudnya nggak? Ada wujudnya. Ada bentuknya. Aduh serem deh sebenarnya. Saya melihat sosok yang aneh banget, tinggi, besar, dan ada semacam bentuknya seperti itu. Kamu gambar sosok yang menyeramkan ini kenapa, Roy? Saya melihat di mata batin saya ini dia yang menjalankan misi untuk mendapatkan pelanggan. Jadi bisa dibilang ini adalah teror sekaligus teman. Gitu. Ada kaitannya dengan jimat yang dia punya? Ada kaitannya dengan jimat yang dia punya. Saya sih berharap Mbak Neva jangan tegang, karena semakin tegang auranya hancur. Tahu nggak kalau misalnya kita tuh punya semacam aura nih, kita akan berubah-ubah setiap menit, setiap detik auranya. Nah saya ngelihat auranya dia tuh warnanya udah abu-abu, udah merah, hitam, grey lagi, merah lagi. Terus saya rasa yang temennya itu tuh yang ini nggak akan menyerang kita langsung kok gitu. Jadi mbaknya juga nggak usah terlalu takut dan tegang, karena tidak akan juga membahayakan kita sih. Itu yang menyebabkan verbalnya dia, intonasinya dan gesturnya semuanya. Terutama eye contact ya, matanya. Eye Dari contact tadi juga, lihat ke kiri terus, Roy. Ini Eye kenapa ya? Ada sesuatu yang ada di sebelah kanan saya, sebelah sini atau? Ya ada sesuatu makhluk yang di sebelah sana. Cumanya memang dia kendala, sulit untuk menjelaskan seperti apa dan gimana. Oke. Ya, saya membantu jelasin bahwa ternyata memang si Mbak Neva ini punya teman sekaligus teror. Soalnya dari tadi setiap pertanyaan dari Bayu juga dia tuh kayak dengerin dulu 2 detik baru dia jawab gitu. Kayak minta persetujuan. Saya boleh nggak yang jawab ini? Iya. Gitu. Iya. Setakut itu gitu. Iya, setakut itu gitu loh. Dan teror-teror ini akan berhenti kalau dia ngerasa nyaman. Jadi sebenarnya ke aura diri sendiri dulu ya. Kasihan sih. Atau nih, makanya pilihin deh antara rasa kasihan atau simpati harusnya. Saya harus bersikap apa? Saya merinding sih. Ini serem kalau misalnya memang kamu juga ngelihat sosok ini ada di sebelah kanan atau di sisi kirinya Neva, terus mengarah ke sini. Tambah lagi tadi kamu bilang sering melakukan ritual yang menyeramkan, walaupun saya belum tahu ritualnya seperti apa. Serem sih. Berbulu. Berbulu, ya berbulu. Ada di sekitar, ada yang ngerasa aneh, penonton?
baik-baik aja? Yang di pojok? Baik-baik aja ya? Mbak nggak usah takut lagi sebenarnya sama Roy Kiyoshi, sama saya maksudnya. Saya tuh, aku baca pikiran Mbak Neva gitu loh. Kamu takut banget kalau identitas kamu dibongkar, ya kan? Tapi saya tidak akan melakukan itu sih. Benar nggak, Mbak? Tapi mudah-mudahan si Mbak Neva kalau misalnya mau dibantu berani untuk mengungkap semuanya di meja kejujuran ini biar bisa tuntas juga gitu, jangan ada yang disembunyikan. Ini makhluknya. Serem banget sih. Ini kuku-kukunya. Dan berantakan semuanya. Gitu. Aku jujur ya, lihat Mbak Neva menyembunyikan banyak hal. Kelihatan dari sih. Statement, ya dari, ya kan, kelihatan kan? Statementnya Dari terus apa lagi? statementnya, Ren? dari ada barang yang ditutup-tutupi. Apakah membawa sesuatu nggak hari ini? Iya, Apa itu? ada di belakang. Boleh saya lihat nggak, Mbak Neva? Saya izin dulu. Boleh. Oke. Apapun yang dibawa keluarin semuanya ya Mbak ya, jangan ada yang disimpan ya. Saya jadi ngeri. Saya butuh Silakan diambil. ambil lonceng. Ya, makasih. Ini jimatnya Jadi besar ternyata. Ini serem banget ini sih. iya. Jadi di dunia malam Ladies Companion banyak saingan pakai jimat. Kamu kan juga sebagai DJ banyak saingan. Pernah ada yang nawarin pakai jimat nggak? Pernah? Terus diambil. Enggak. Kenapa? Karena aku tahu resikonya bakalan berat. Beratnya maksudnya? Beratnya pasti ada sesuatu yang harus kita bayar, entah itu di kemudian hari lah pasti ada. Dan sebenarnya memang di dunia entertain ya Iya, hal iya. itu tuh lumrah. Ada DJ yang pakai nggak? Ada. Siapa? Oh nggak bisa disebutin dong. Oh ya oke. Roy, gimana kamu ngelihat benda-benda jimat yang dikeluarin Neva ini? Seperti yang saya bilang ya, saya ngerasa ada dua kepribadian, bukan kepribadian ganda, tapi ada dua sisi. Satunya yang serem, ini yang saya bilang serem nih. Saya juga belum, saya juga kehilangan akal dan ide sebenarnya ini darknya kemana gitu. Karena saya kan tipikal yang menyerap ya, bukan mempengaruhi, lebih menyerap emosi orang. Karena dia berantakan, juk. Jadinya saya lihatnya juga agak ngedar-dedor gitu.